Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal yang berat yang ini diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya, bagi hambanya manusia ini. Dua hal itu adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sebagaimana khatib bacakan dalam mukaddimah tadi menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keduanya, sabar dan salat itu adalah hal yang sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita sekaligus pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita manusia, yang tahu persis batiniah dan zahiriah kita, lahir dan batin kita, kemampuan fisik dan ruh kita, bahwa sesungguhnya dua hal ini sangat berat bagi kita, yaitu bagaimana salat dan sabar. Kita ketahui, andaikan kita mau melakukan survei di Indonesia, tidak usah di Indonesia, mungkin di Lektuan sini saja, yang kurang lebih penduduknya 14 sampai 16 ribu penduduk, yang mungkin kalau kita data umat muslimnya, umat Islamnya kurang lebih 90 sampai 95%. Itu berarti kurang lebih sekitar 13.000 atau 14.000. Lalu kemudian kita tanya satu persatu, siapakah mereka yang kemudian istiqomah menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam? Atau mungkin secara sederhana, mungkin di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan Masjid Al-Huda sini misalnya, kalau kita data berapa laki-laki yang Islam, berapa laki-laki yang kemudian yang sudah balik, yang menunaikan sholat sepekan sekali sholat Jumat saja, itu mungkin lebih banyak yang tidak sholat. Belum lagi kalau kemudian kita sholat yang 5 waktu, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib, yaitu merupakan perisai dan karakteristik sekaligus
identitas bagi kita sebagai seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu itu akan kita dapatkan bahwa betapa beratnya. Itu kalau kemudian orang-orang dewasa, belum lagi kalau kemudian anak-anak yang baru dewasa, remaja, ya, anak-anak yang sudah balik. Kalau kemudian suatu saat saya pernah berceramah, ya, Isra dan Mi'raj di sebuah sekolah lanjutan atas SMA yang pesertanya kurang lebih 700-800. Saya tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang tadi sholat subuh? Hanya 2 orang dari sekian 700 anak itu yang sholat. Masya Allah. Ini artinya apa? Sebagai bukti bahwa sholat itu berat. Siapa yang bisa melakukan dan istiqomah dengan sholat? Hanya orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Adalah orang-orang yang senantiasa betul dia tawakal, yakin betul bahwa Allah itu sangat dekat kepada dia. Allah lebih dekat daripada kerongkongannya. Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada lisannya dia. Maka insya Allah orang-orang yang mengakui kedekatannya kepada Allah SWT, artinya orang yang kenal betul kepada Allah SWT, dan kemudian pada dirinya hidup dan mati itu adalah kekuasaan Allah. Lalu kemudian yang paling dekat pada dirinya ada sebuah kematian, maka insya Allah pada dirinya salat itu akan tegak pada di setiap saat, apapun yang terjadi pada dirinya, di saat sulit apalagi dalam saat lapang. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berat bagi umat ini, bagi manusia ini adalah sabar. Sabar bagaimana kita menunaikan dan tetap taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar pada bagaimana kemudian bisa meninggalkan segala larangan Allah, termasuk sabar dalam menghadapi musibah. Kurang lebih 3-4 bulan ini kita diberikan oleh Allah berupa diberikan musibah oleh Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah virus yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Bahkan kedahsyatannya melebihi daripada virus-virus yang lain. Bahkan begitu dahsyatnya mungkin tidak ada satu lini pun kita, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak kenal dengan yang namanya virus corona ini. Sampai pada lini ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial, ibadah, semua terpengaruh padanya. Tapi bagaimana kemudian kita umat Islam, bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah ini? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ayat 154 Allah menyebutkan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Allah akan menimpakan ujian kepada manusia, kepada kalian semua. Apa itu? Minal khauf, dari sedikit rasa takut, dari sedikit rasa kekhawatiran. Termasuk khawatir takut pada virus ini yang mematikan ini. Meskipun mungkin sedikit sekali yang mati karena virus ini. Tapi kemudian Allah memang sengaja kita diberikan suatu ujian berupa hati nurani was-was, kekhawatiran yang berlebihan. Akan itu walju, Allah juga akan memberikan ujian kepada manusia itu berupa rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, Allah juga akan berikan ujian kepada kita kekurangan harta benda, kemiskinan. Wal anfus, bahkan Allah juga akan menguji kepada kita manusia jiwa, berpisahnya antara ruh dan jasad ini yang disebut dengan kematian. Was samarat, Allah juga akan uji kepada kita manusia berupa kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen, kekurangan hasil pertanian, dan mungkin kalau dikembangkan kekurangan penghasilan, baik itu gaji, bonus atau lain sebagainya. Allah akan uji itu semua. Tapi ketahuilah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa ujian apa yang ada pada diri kita, musibah apapun, tidak akan ada yang luput daripada kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk ujian-ujian tadi itu, termasuk ujian COVID-19 ini. Tidak mungkin Allah tidak campur tangan di dalamnya.
Sengaja Allah memberikan itu semua. Allah akan melihat siapakah orang-orang yang yakin, yang imannya tetap teguh, bahkan lebih kuat lagi dengan ujian itu. Akan bersabar dia. Siapa orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar, kata Allah, adalah orang-orang dengan ciri-ciri alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini karakteristik, ini ciri yang utama dan pertama. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ketika dikena musibah, ujian dari Allah. Dan sekian ujian-ujian tadi yang disebutkan di ayat sebelumnya. Qalu, mereka berkata, inna lillah. Sesungguhnya ini semua, kita ini semua adalah milik Allah. Ujian ini adalah dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan semuanya ini akan kembali kepada yang empunya. Semua akan kembali kepada zat yang memiliki, yang berkuasa padanya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sederhana, kalimat ini pendek, tapi terkadang kalau kita tidak teruji, kalau kita tidak terlatih dengan berbagai musibah dan kita tidak terbiasa dengan mengucapkan kalimat ini, maka yang terjadi bukan kesabaran dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkadang kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Atau bahkan kita mengumpat kepada Allah, naudzubillah, Allah ini tidak adil, padahal saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak baik ibadah saya, salat saya baik. Kenapa kemudian musibah ini menimpa kepada semuanya? Ini berarti kesabaran kita masih belum terukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran yang sudah terukur dan teruji adalah musibah apapun yang menimpa pada dirinya, selalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara sekalian, insya Allah, kalau kita sudah mampu lisan kita mengucapkan itu, Allah kemudian akan menggantinya dengan ganjaran yang mulia. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itu orang-orang yang dikena musibah, lalu dia pasrah tawakal kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka akan diberikan salawat, mereka akan diberikan kesejahteraan, mereka akan diberikan kebahagiaan dan kasih sayang, warahmah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang senantiasa ditempa musibah apapun, dia tetap sabar, lalu kemudian dia selalu di setiap musibah itu akan menambah kekuatan iman dan takwanya, sehingga ruku dan sujudnya dia akan bertambah banyak. Kedekatan dirinya kepada Allah SWT semakin besar karena dia yakin betul jika Allah berkehendak pada sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Jika Allah berkehendak suatu kebaikan kepada kaumnya, bahkan kepada dirinya, tidak akan ada satu makhluk yang bisa menahannya. Begitu sebaliknya, jika Allah mengendaki suatu keburukan pada kaumnya atau kepada seseorang, maka tidak akan ada satupun yang bisa menahannya. Maka selalu terungkap ucapan doa di setiap ruku dan sajudnya, di setiap saat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang padanya tidak akan ada yang bisa memberikan kemudaratan apa-apa yang diciptakan di bumi dan apa saja yang diciptakan di langit. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah akan ucapan yang akan terlontar, yang akan terurai pada lisannya orang-orang yang sabar. Tapi ini sekali lagi berat. Sabar dan salat ini berat kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang bertubi-tubi, yang begitu panjang pada kita semua ini, akan memberikan, menguatkan diri kita menjadi orang-orang yang sabar diwujudkan dengan salat kita perbaiki, ibadah-ibadah yang lain kita perbaiki, kita baca Quran, kita bersedekah, walaupun dengan sekecil apapun, kita terus melakukan kebaikan. Yakinlah di setiap kebaikan itu pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita jauhkan keburukan sekecil apapun, karena pasti keburukan itu Allah juga akan membalasnya dengan keburukan dan ketidakbaikan di sisinya, insyaallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.